Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Favenmaker dengan NIM F1E3250007 dari program studi informatika dari kelas R002. Di video kali ini saya ingin mengerjakan dan menjelaskan mata kuliah pengenalan pemrograman, yaitu tentang materi tentang exception handling. Nah, di sini saya diminta untuk mengerjakan latihan. Jadi di sini ada poin yang pertama, buatlah semua kode implementasi sebelumnya sebagai fungsi dan jalankan pada Google Colab, kumpulkan dalam bentuk video penjelasan. Nah, di sini saya diminta untuk implementasikan kode-kode ini, ada dengan dan tanpa exception, ada juga yang try atau except blocks, dan finally dan else blocks. Nah, sini saya akan menjelaskan dan mengerjakannya. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan kodenya. Untuk try ini, bagian ini menandakan bahwa baris di bawahnya akan dicoba dijalankan. Jika ada error, Python akan loncat ke blok except. Nah, di sini ada yang pertama number int input masukkan angka. Sini programnya meminta user memasukkan angka. Input yaitu menghasilkan teks lalu diubah menjadi angka dengan integer. Nah, jika user memasukkan huruf, maka langsung ke accept value error. Nah, di sini ada result 10 bagi number. Nah, sini itu membagi 10 dengan angka yang dimasukkan. Nah, jika user memasukkan angka 0, maka terjadi division error. Langsung ke sini, accept zero division error. Nah, sini ada print hasil result. Nah, di sini tuh menampilkan hasil pembagian. Nah, di sini masuk ke accept value error. Bagian ini tuh yang dijalankan jika input bukan angka. Nah, jadi ketika user memasukkan angka, jika bukan angka maka akan print mohon masukkan angka yang valid. Jadi itu print ini di terminal akan muncul bacaan mohon masukkan angka yang valid. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ini, accept zero division error. Yaitu maksudnya itu menangkap error jika terjadi pembagian dengan 0. Nah, jadi print tidak bisa membagi dengan 0. Jadi untuk pesan tidak bisa membagi dengan 0. Nah, masuk ke sini. Basic try atau accept simple. Sini ada bagian pertama, def contoh operasi, yaitu mendefinisikan fungsi bernama contoh operasi. Sini ada print menjalankan operasi sederhana, yaitu menampilkan teks saat fungsi dipanggil. Nah, untuk yang bagian ini, return 10 dibagi 2. Yaitu maksudnya itu mengembalikan hasil pembagian 10 dibagi 2, yaitu aman. Jadi ini tuh operasi yang aman, tidak error. Nah, yang ini lanjut, masuk ada lagi try contoh operasi. Jadi itu maksudnya memanggil fungsi di dalam blok try. Jika fungsi ini suatu hari error, blok accept akan menangkapnya. Nah, accept zero division error, menangkap error pembagian dengan 0. Nah, jadi sini tuh ketika
pembagiannya dengan 0, maka langsung muncul pesan terjadi kesalahan pembagian. Itulah kira-kira. Sini ada multiple exception. Nah, sini ada juga try. Jadi itu mencoba menjalankan kode-kode ini. Nah, angka untuk bagian yang ini itu maksudnya user memasukkan angka tetapi masih dalam bentuk teks. Nah, di sini tuh untuk bagian yang ini mengubah teks menjadi angka. Bisa juga memicu error ketika user memasukkan huruf. Untuk bagian yang ini membagi 100 dengan angka yang dimasukkan. Jadi kan di sini user memintakan masuk angka. Nah, langsung membagikan angkanya dengan 100. Membagi 100 angka dengan angka yang dimasukkan. Itulah. Bisa error juga kalau angkanya yang dimasukkan 0. Nah, ini untuk bagian yang ini mencetak hasil pembagian. Jadi ini hasil yang 100 per angka yang dimasukkan oleh user akan dicetak. Lanjut, except bagian sini, except value error. Nah, untuk bagian yang ini tuh menangkap error ketika input tidak bisa diubah menjadi angka. Nah, langsung muncul pesan input harus berupa angka. Nah, itu maksudnya ini pesan error input lah. Masuk ke bagian sini. Menangkap pembagian dengan 0. Nah, itu bagian yang ini. Jadi langsung pesannya tidak bisa membagi dengan 0. Muncul output nanti tidak bisa membagi dengan 0. Lanjut, exception as A. Jadi itu maksudnya ini menangkap semua error lain tidak ditangani sebelumnya. Variabel E ini berisi pesan error dari Python. Nah, print menampilkan pesan error lain tersebut. Nah, lanjut ke sini, multiple exception in one block. Nah, ada def proses data. Itu maksudnya membuat fungsi untuk memproses data. Data sama dengan ini, nilai di 50. Ini maksud itu dictionary dengan key, nilai dan value 50 atau string. Return int data nilai. Mengambil data nilai lalu mengubahnya menjadi angka. Bisa error jika key tidak ada key error. Jika value bukan angka maka value error. Tipe data salah maka tipe error. Nah, di sini bisa memicu error. Bisa memicu value error. Sini def catat error E. Nah, fungsi untuk mencatat atau menampilkan error. Print. Nah, sini menampilkan pesan error. Nah, lanjut. Try process data. Sini tuh bagian ini mencoba menjalankan fungsi proses data. Jadi fungsinya akan dicoba. Sini tuh yang ini menangkap 3 jenis error dalam satu variabel. Jadi maksudnya yang ini tuh menangkap 3 jenis error dalam satu baris. Masuk ke sini. Print terjadi error saat memproses data. Jadi itu pesan error umum, yang umum lah. Catat error E. Jadi ini menampilkan detail error.
Selanjutnya yang ini kode 1 fokus pada finale. Def read file name. Fungsinya ini untuk membaca file. Dengan file sama dengan non ini variabel menampung file yang awalnya kosong. Try. Jadi mulai mencoba membuka file. Sini ada print opening file. Jadi itu memberitahu bahwa file sedang dibuka. Ada lagi file sama dengan open, file name, read, read. Mencoba membuka file dalam mode baca. Bisa error jika file tidak ada atau tidak punya izin akses. Untuk yang ini, membaca seluruh isi file. Lanjut ke sini. Maksudnya menampilkan jumlah karakter yang dibaca, return content, mengembalikan isi file. Itulah maksudnya. Except, coba yang ini. Yang pertama itu ini, menangkap error jika file tidak ditemukan. Lanjut ke sini. Pesan error file tidak ada. File name not found. Return none nih maksudnya mengembalikan none sebagai tanda gagal. Except permission error. Ini itu maksudnya menangkap error jika tidak punya izin membaca file. Maka muncul output permission denied, pesan errornya. Nah itu akan dikembalikan lagi, mengembalikan none. Nah, finally, kode di dalam finale selalu dieksekusi, baik ada error atau tidak. Nah, if file, maksudnya mengecek apakah file berhasil dibuka. Dan sini print closing file, mengumumkan bahwa file akan ditutup. File close, menutup file supaya tidak terjadi kebocoran. Print clean up completed. Nah, di sini ada pesan, maksudnya pesan bahwa proses pembersihan selesai. Sini ada, lanjut ke sini. Ini maksudnya tuh memanggil fungsi untuk membaca file bernama data.txt. Lanjut ke sini. Bagian yang ini. Def process input. Nah, maksudnya itu fungsi untuk memproses input umur. Nah, try ke sini. Itu meminta umur dan mengubahnya ke bentuk integer. Bisa error jika user memasukkan huruf. Nah, jadi ketika user memasukkan huruf terjadi error. Except value error. Untuk bagian yang ini. Ini bagian yang ini except value error nih, jika input tidak bisa menjadi angka, maka print invalid input. Eg must be a number. Nah, jadi itu akan menampilkan pesan error yang ini. Return false. Jadi itu akan mengembalikan false sebagai tanda input gagal. Ini ada else. Bagian else akan dijalankan hanya jika tidak ada error di blok try. Maka di sini ada if ag kurang dari 0, lebih kecil dari 0. Nah, maksudnya itu cek apakah umur negatif. Nah, di sini ada print age cannot be negative. Nah, di sini maksudnya itu pesan umur tidak valid lah. Masuk ada elif x lebih besar 150. Sini ada maksudnya tuh cek apakah umur tidak masuk akal. Itulah, melebihi lah gitu.
Maka ada print, ada pesan lagi, age seems unrealistic. Nah, ada pesan validasi umur. Nah, di sini untuk bagian yang ini, jika umur, maksudnya ini itu jika umurnya normal, maka tampilkan dan kembalikan true. Nah, langsung ke sini. Finally, print input processing completed. Nah, bagian yang selalu dijalankan baik input valid maupun error. Nah, untuk yang ini pesan terakhir lah. Maksudnya pesan terakhir bahwa proses dari semua proses-proses ini telah selesai. Nah, sekarang saya akan mencoba menjalankannya. Nah, sepertinya tidak error ya. Di sini kita diminta memasukkan angka. Sepertinya kita memasukkan angka 10 misalnya. Nah, sini ada muncul output hasilnya 1,0. Menjalankan operasi sederhana. Nah, sini kita diminta memasukkan angka lagi. Nah, ketika kita di sini tidak memasukkan angka, misalnya kita memasukkan huruf, misalnya nama saya Jeffrey. Nah, sini ada masuk pesan input harus berupa angka. File data not found, clean up completed. Nah, jadi dia tidak bisa, dia harus memasukkan angka. Nah, sini kita coba untuk jalankan lagi. Misalnya 10. Ini kita coba masukkan angka lagi, misalnya 10. Nah, sini muncul hasil 10,10. Jadi file data not found, clean up completed. Nah, gitulah. Jadi untuk kesimpulan kode-kode ini tuh untuk menunjukkan cara menangani berbagai jenis error agar program tidak berhenti tiba-tiba. Jadi dengan menggunakan try, except, else, dan finally. Nah, jadi program menjadi lebih aman, lebih rapi, dan tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan input, pembagian, ataupun saat membuka file. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian ataupun penjelasan saya yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.